itu harus memuat 3 aspek utama, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam membuat perencanaan pembelajaran, hal yang paling penting diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu adalah bagaimana upaya untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran itu haruslah dibuat, ya. Tujuan pembelajaran itu haruslah dibuat dengan cara secara spesifik mungkin. Artinya dapat diukur, ya. Dapat diukur oleh siswa, ya, oleh guru, ya, dapat mudah untuk dinilai. Itu tetapkan tujuan pembelajaran. Makanya dalam menetapkan tujuan pembelajaran itu gunakanlah kata kerja aktif, ya, dalam menetapkan tujuan pembelajaran ini. Misalkan, ya, misalkan jangan menggunakan siswa mampu memahami, itu mohon maaf ada kendala teknis. Tadi ada yang nelpon jadi koneksinya hilang, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Kita lanjutkan lagi terkait dengan tadi di aspek perencanaan. Jadi di aspek perencanaan penting kiranya bagi guru untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan di pertemuan itu. Salah satu kendala kita berkomunikasi atau belajar via online, ya, ada gangguan, ada yang nelpon, langsung aja mati koneksi, ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan, ya. Nah, masih di perencanaan ini yang akan saya terangkan itu terkait dengan perencanaan. Bagaimana dalam perencanaan ini, ya, itu Bapak dan Ibu guru menyusun kualitas materi ajar. Artinya materi ajar itu diramu sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya di saat itu. Jadi jangan sampai pembelajaran yang diajarkan hari ini itu jauh dari perencanaan yang memang sudah disusun, jauh dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, ya. Jadi tetap kembali kepada tujuan pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya adalah tentukan juga skenario pembelajaran. Ya, artinya dalam proses pembelajaran itu penting kiranya bagi guru, ya, untuk menentukan langkah kualitas materi ajarnya agar mudah tercapai tujuan pembelajaran, dan tentukan skenario pembelajarannya mulai dari kegiatan inti, pendahuluan sampai dengan kegiatan penutup dan evaluasinya seperti apa. Nah, inilah, ya, perencanaan pembelajaran ini yang memang ada di dalam RPP yang sekarang sudah diringkas itu, ya, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. RPP satu lembar itu isinya ya seperti ini, ya. Kalau dulu kan RPP itu sangat tebal gitu, ya, sangat banyak apa yang harus diisinya. Sekarang itu sudah mulai diringkas. Yang penting ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada kualitas materi ajarnya, kemudian ada skenario pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajarannya. Nah, kemudian dari aspek pelaksanaan, penting kiranya untuk mengedepankan prinsip kemandirian siswa dalam belajar. Nanti bagaimana metode mata itu, ya, nanti yang akan dijelaskan bagaimana sih metode mata itu sehingga mampu membuat siswa itu belajar secara aktif. Dan dari aspek evaluasi bagaimana merancang teknik dan instrumen penilaian yang tepat, ya kan, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sehingga nantinya di dalam pembelajaran online ini, ya, khususnya pada aspek perencanaan, inilah yang perlu diperhatikan oleh guru, ya. Kenali terlebih dahulu, ya, calon pembelajar dan kompetensi awal itu. Jadi kita harus mengetahui secara spesifik mungkin
siapa siswa yang menjadi target kita, apa latar belakang pendidikan sebelumnya, kemudian apa tujuan mereka ikut pembelajaran atau yang akan kita berikan itu apa. Ya, jadi itu pertama harus dikenali terlebih dahulu calon pembelajar dan juga kompetensi awalnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tetapkan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh pembelajar itu harus kita tetapkan, ya. Apa luaran yang kita harapkan pembelajaran itu dapat dengan mudah dicapai setahap demi setahap. Jadi tujuan pembelajaran itu misalkan tujuan akhirnya adalah siswa mampu untuk siswa mampu menerjemahkan Quran surat Al-Fil misalkan. Nah, sebelum menerjemahkan surah Al-Fil, siswa kan harus bisa baca dulu, ya kan? Kemudian setelah siswa bisa baca, baru siswa mengetahui mufrodatnya, diajarkan dulu mufrodatnya. Baru setelah itu siswa mampu menerjemahkan. Itulah yang dimaksud dengan capaian-capaian pembelajaran itu. Jadi jangan sampai ketika proses pembelajaran langsung saja. Oke, karena tujuan pembelajaran hari ini yaitu menerjemahkan, langsung ya guru itu terjemahkan aja udah selesai, enggak, tapi harus tahapan demi tahapan itu apa yang harus dilalui oleh siswa sehingga tujuan akhir proses pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lakukan analisis kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tadi secara spesifik terlebih dahulu langkah-langkah apa yang harus ditetapkan. Kemudian berikutnya adalah tetapkan pedagogi dan aktivitas pembelajaran. Ya, artinya tetapkan langkah-langkah pembelajaran itu seperti apa, ya, atau tetapkan juga platform yang akan kita gunakan. Apakah akan menggunakan online secara penuh ataukah akan menggunakan tatap muka. Nah, ketika langkah-langkah pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh guru, ya, aktivitas pembelajarannya misalkan ingin menggunakan metode mata, bagaimana langkah-langkahnya. Jadi harus tahu guru itu. Jadi sebelum menggunakan metode, guru itu harus tahu terlebih dahulu langkah-langkah dari metode pembelajaran itu. Ya, kemudian kembangkan materi pembelajaran. Ya, ini adalah prinsip yang berikutnya di dalam perencanaan pembelajaran online itu perlu kiranya untuk dikembangkan materi pembelajaran. Jadi dalam hal ini, ya kan, setelah kita mengetahui ya kan, materi yang akan digunakan itu bisa menggunakan materi yang sudah ada, ya kan, ya. Ini mohon maaf, Pak Saifullah bisa di-unmute dulu. Oke, kemudian berikutnya adalah kembangkan skenario pembelajaran. Jadi lakukan langkah-langkah pembelajaran apa sih yang akan kita laksanakan itu seperti apa. Inilah perencanaan sebelum kita melaksanakan pembelajaran secara online, ya. Ada 8 ya yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan pembelajaran secara online, ya. Kenali calon pembelajarnya, siswanya itu, tujuan pembelajarannya apa, analisis kompetensi untuk mencapai tujuan itu seperti apa, langkah pembelajarannya nanti bagaimana, materi ajarnya itu seperti apa, kemudian tetapkan sistem penilaiannya nanti seperti apa, dan juga kembangkan skenario pembelajarannya. Nah, ini salah satu inspirasi ya untuk skenario pembelajaran yang sifatnya online ya. Ini salah satu inspirasi skenario pembelajaran online ya. Mengecek kesiapan siswa yang menyapa, misalkan kalau Bapak dan Ibu menggunakan WhatsApp group, itu bisa menanya terlebih dahulu bagaimana kabarnya, apakah sudah siap untuk belajar hari ini, kalau sudah siap mari kita mulai belajar. Ingatkan juga siswa untuk membantu pekerjaan orang tua, ya kan, ini di kegiatan pendahuluan, ya. Kemudian ingatkan siswa juga untuk meningkatkan amal ibadahnya, ya. Bagaimana sholatnya hari ini, sudah ngaji atau belum. Nah, kemudian baru ya jelaskan tujuan pembelajaran kita. Ya, apa sih yang akan disampaikan di pertemuan ini? Tujuan pembelajarannya itu apa? Supaya siswa tahu, ya kan? Oh, hari ini kita mau belajar ini. Nah, ini itu adanya di kegiatan pendahuluan. Selain itu juga akan memotivasi siswa di dalam proses pembelajarannya nanti. Nah, kemudian kegiatan inti dan penutup, ya, ada menyimak. Ini mata itu adalah menyimak, bermain dan bercerita, ya. Mata menyimak itu melalui voice note, ya kan, di WhatsApp group
misalkan melalui voice note. Jelaskan terus ya di voice note itu, jelaskan materi. Nah, setelah itu bermain misalkan dengan ibu mengirimkan video ke WhatsApp group misalkan melalui teknik cari Al-Qur'an misalkan bermainnya, atau seperti apa nanti dijelaskan mata itu seperti apa nanti bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk kegiatan inti itu. Kemudian melalui peraga gambar ya berceritanya itu, entah itu melalui buku cerita atau cerita bergambar ya, itu skenario pembelajaran online. Nah, kemudian ada juga dari aspek evaluasi pembelajarannya, nanti akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Pak Hambali ya. Intinya adalah di dalam pembelajaran evaluasi itu bisa dengan melalui aktivitas kuis ya, misalkan bisa dengan siswa mengisi TTS ya, teka-teki silang, atau bisa melalui apalah. Yang penting siswa itu tidak merasa dirinya sedang dievaluasi, ya kan? Yang penting siswa merasa senang ketika dia dievaluasi. Ya, entah itu melalui aktivitas kuis atau dengan melalui melihat kemampuan baca tulis Quran siswa, atau menilai keaktifan dan kualitas siswa dalam mengumpulkan tugas misalkan ya, apakah hari ini dia tidak mengumpulkan tugas, itu kan bisa ditandai. Kemudian berikutnya adalah melakukan, atau ketika kita ingin mengetahui secara pasti kompetensi siswa itu ya, dan itu di masa pandemi ya kan, maka penting kiranya bagi guru bisa juga dengan menggunakan tes secara lisan ya, melalui online, entah itu melalui Zoom atau juga melalui WhatsApp video call gitu ya. Seperti itu, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan ya pembelajaran online ya, atau setting pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tesnya sekarang ya. Diisi post testnya di chat, silakan untuk maaf, ini direct message, harusnya everyone. Oke. Silakan untuk mengisi post test ya, yang tadi materi yang sudah saya berikan. Mangga, saya kembalikan lagi ke moderator. Hatur nuhun. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya mungkin langsung saja ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dinar Nur Inten SPD MPD dengan judul Implementasi Mata dalam Pembelajaran Al-Quran. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu biodata Ibu Dinar. Sudah ada ya penampilan PPT-nya? Belum, Teh. Sudah ada? Sudah. Ada. Baik, Ibu Dinar ini, nama lengkapnya adalah Dinar Nur Inten, lahir di Bandung pada tanggal 22 Desember 1980, bertempat tinggal di Cimaung, Banjaran, Kabupaten Bandung, dan sekolah S1 dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu Dinar ini juga menerbitkan beberapa karya tulis, di antaranya Bahasa, Literasi, dan Pembelajaran untuk Anak Usia Dini. Selanjutnya ada buku literasi dini, ada buku kumpulan lagu-lagu astronomi for kids dan literasi dini. Selanjutnya juga ada buku panduan pengajaran Al-Quran untuk guru madrasah melalui teknik mata, buku panduan pengajaran literasi mitigasi untuk anak usia dini, dan juga buku panduan pengajaran literasi Al-Quran untuk anak. Nah, mungkin itu biodata dari Ibu Dinar. Selanjutnya dipersilakan kepada Bu Dinar untuk menyampaikan materinya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebentar ya. Ada 3 Zoom hari ini. Ada rempong. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walaupun masih via daring. Insyaallah ada hikmahnya. Setelah pemaparan yang pertama dari Bunda Dewi Mulyani yang diawali dengan kompetensi pedagogik, kemudian oleh Pak Dr. Helmi ya, berkaitan dengan pembelajaran, sekarang kita akan menukik kepada teknik pembelajaran Al-Quran untuk madrasah diniyah, ya. Di mana teknik ini sudah kami lakukan, ya, tim penelitian sudah lakukan riset ke madrasah diniyah yang ada di Kecamatan Pangalengan dan Kecamatan Cimaung pada tahun 2018, yaitu melalui teknik mata. Oke. Sudah bisa ya? Oke. Ya, sudah terlihat? Oke. Nah, ini teknik tadi Dr. Helmi, Pak Helmi sudah menyampaikan bahwasanya ada beberapa metode, ya, ada beberapa metode pendekatan, strategi, teknik dan taktik yang biasa ibu bapak guru, ustadz dan asatidah yang melakukan di madrasah diniyah. Begitu juga dengan materi, tadi sudah Pak Helmi sampaikan, ada materi, ada evaluasi, ya, lalu bagaimana pembelajaran blended learning. Nah, nanti yang akan saya sampaikan ini pertama terkait dengan teknik mata. Selanjutnya bagaimana teknik mata penggunaannya pada saat ini, yaitu saat pandemi, di mana ibu bapak guru dituntut untuk mampu melaksanakan pembelajaran via daring dan luring, gitu ya. Kita awali dengan bagaimana anak belajar. Jadi kalau dalam pengajaran Al-Quran kita mengambil teori, ya, teori dari Vygotsky tentang anak belajar melalui interaksi sosial. Jadi kita pakai ZPD, Zone of Proximal Development, di mana di sini nanti ada perkembangan aktual menyelesaikan masalah secara mandiri, anak itu belajar melalui hal tersebut. Kemudian dari ZPD masih perkembangan potensial memecahkan masalah dengan bimbingan dan kerjasama. Jadi untuk anak-anak madrasah diniyah kelas bawah 1, 2, dan 3, otomatis bimbingan dari guru, dari ibu edukatif. Kemudian, nah, kalau saya sampaikan terlalu cepat, ibu bapak boleh langsung ngomong ya, nyarios gitu. Anak belajar. Kembali kepada yang barusan, pertama adalah model, contoh. Jadi jika saat ini sedang daring ataupun luring, model yang didapatkan oleh anak itu mengaji Al-Qurannya bagus, maka insya Allah anak tersebut akan bagus. Lalu keterlibatan langsung anak dalam pengajaran. Jadi kalau ngawas teh, ibu bapak seperti ilmu tajwid ya, bukan hanya teori yang disampaikan, tetapi lebih kepada aplikasi. Jadi ketika anak membacakan, itu ibu bapak seraya menyampaikan teorinya, sehingga bisa mengikat teori yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, sama, adalah dorongan, motivasi agar anak semangat untuk belajar. Nah, tahapan pembelajaran Al-Quran untuk anak, ya, karena Al-Quran disamakan dengan pengajaran bahasa asing, karena bahasa Arab, maka pengajarannya juga tidak jauh dari pengajaran bahasa. Hanya kalau dalam pengajaran bahasa ada 4 keterampilan ya, sampai berbicara, tetapi kalau dalam pengajaran Al-Quran, utamanya untuk kelas 1, 2, 3, cukup dari menyimak itu langsung ke membaca dan menulis. Kecuali untuk kelas 4, 5, dan 6, boleh setelah menyimak itu ada kemampuan berbicara, muhadasah, percakapan dalam bahasa Arab, di mana percakapan tersebut lebih menyampaikan hadis
hadis gitu ya, atau juga menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Jadi ibu bisa mengangkat suatu cerita atau suatu topik bahasan mengenai makanan halalnya untuk 456 itu berkaitan dengan hadis dan ayat-ayat yang terkait. Seperti itu, ini adalah dasarnya. Jadi secara umum, pengajaran Al-Quran atau ilmu-ilmu keislaman yang ada pada madrasah diniyah, baik akhlak, fikih, gitu ya, dan yang lain sebagainya itu adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi utamanya, yaitu mata. Mata adalah sebuah strategi pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak madrasah diniyah yang menggunakan 3 metode. Tadi sudah disampaikan, metodenya adalah menyimak, bermain, dan bercerita. Di mana ketiga metode tersebut berkaitan, jadi tidak bisa dipisahkan. Hari ini menyimak, besok bermain, besok bercerita, tidak. Karena berkelanjutan dan saling berkaitan untuk membangun pembelajaran yang bermakna. Bapak negarawan atau? Nah, ini di sini menyimak itu apa? Jadi beda antara menyimak dan mendengar. Jika menyimak, kita ada tujuan untuk apa kita melakukan hal tersebut. Ya, menyimak merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi, mengidentifikasi, menginterpretasi nilai ya, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Jadi contohnya nih, setelah anak mendengarkan surat Al-Fatihah, gitu jadinya. Setelah anak menyimak surat Al-Fatihah, maka dia akan tahu pelafalan surat Al-Fatihah yang benar. Itu menyimak. Nah, menyimak ini bisa menggunakan media, misalnya murotal, ataupun guru. Jadi guru langsung menyampaikannya. Ini menyimak. Nah, itu ya. Boleh diawali seperti itu. Jadi gunakanlah kegiatan yang tadi kata Bu Dewi menyenangkan, sehingga anak-anak itu mau belajar Al-Quran ya. Kalau mau bahasa Arab udah identik najeng hese, jadi aralimun diajar bahasa Arab tanya siga musuh wae. Tapi dengan adanya berbagai teknik yang menyenangkan, insya Allah dapat membangun, memotivasi anak untuk belajar lebih baik. Kemudian di sini ada materi kegiatan menyimak ya. Materinya untuk kegiatan menyimak pada pengajaran Al-Quran, ada hafalan surat pendek, ayat-ayat pilihan, doa-doa harian, ya, dan doa-doa pilihan. Jadi kalau untuk kelas 4, 5, 6 itu doanya sudah bukan doa harian. Gitu. Hafalannya sudah bukan hafalan surat pendek yang juz 30. Tapi untuk 4, 5, 6 kita tantang mereka untuk naik ke juz 29. Jadi selama 6 tahun di madrasah diniyah itu oleh-oleh bekal untuk mereka dari kita ya minimal 2 juz itu sudah hatam dan hafal dengan baik. Ya. Doa-doa harian juga seperti itu. Jadi doa-doa harian ketika 4, 5, 6 itu kita sampaikan melalui doa-doa yang berdasarkan dari Al-Quran. Misalnya doa Nabi Ibrahim, ya, doa Nabi Musa, gitu, doa Nabi Muhammad, atau ada doa di surat Al-Baqarah ya, ayat terakhir itu ada doa juga. Itu baik disampaikan. Itu juga merupakan bekal bagi mereka ketika suatu saat atau dikaitkan dengan materi, misalnya ada mata kuliah atau mata pelajaran tafsir hadis ya yang ada pada diniyah, madrasah diniyah itu bisa dikaitkan dengan mata pelajaran tersebut. Bermain adalah aktivitas yang khas yang mengembirakan, menyenangkan, dan menimbulkan kenikmatan. Bermain bagi anak mempunyai nilai yang sama dengan bekerja dan belajar bagi orang dewasa. Jadi kegiatan bermain itu untuk pengajaran Al-Quran memungkinkan. Ya. Nah, bagaimana permainannya? Seperti apa permainannya? Silakan sama ibu dan bapak didesain pembelajaran bermainnya itu sesuai dengan materi yang disampaikan pada kegiatan inti. Yang mana kegiatan intinya? Tadi menyimak. Yang disampaikan pada kegiatan menyimak apa? Surat Al-Fatihah, Bu Dinar. Oke, sekarang bermainnya mau apa? Misalnya begitu. Ya.
Bunda Nenden, misalnya Bu Nenden, mau apa bermainnya kalau surat Al-Fatihah materinya? Mau apa? Atau Bunda Saidah Rohmat, mangga. Kalau konsepnya atau materi intinya ya menyimaknya itu surat Al-Fatihah aja ya. Bermainnya Bunda Saidah mau buat apa? Sambung ayat. Sambung ayat. Contohnya seperti apa? Contohnya kumaha, Bu? Bunda Saidah. Rena misalkan membaca ayat 1 diteruskan dengan Denny membaca ayat 2 seperti itu, Bu. Bisa? Oke, untuk kelas berapa tuh Bunda Saidah? Kelas 2 mungkin? Oh, mungkin atau pasti. Iya. Kelas 2-3 lah. Kelas 2-3 ya. Boleh lah mau disetrap ke Bu Dinar 100 buat Bunda Saidah. Oke. Selanjutnya, sami-sami. Ini dari Bunda Saidah, Mumping Bunda Lina ya, dari Pangalengan ya, Tebih. Bunda Lina, kalau konsep bermain untuk kelas 4, 5, 6 bagaimana? Ada Bunda Lina? Tadi saya lihat mancok teras, atur nuhun. Ada tidak Neng Panitia? Bu Dinar teka tinggal ya? Tidak ada ya? 7 teu ya mungkin ya. 7 aya pamengan. Ini Bunda Ani dari Balai Ikro. Bunda Ani bermain untuk kelas 4, 5, 6. Ada Bunda Ani? Ada nggak? Kalau tebak tajwid bisa nggak, Bu? Maaf. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh iya, tapi kalau untuk 4, 5, 6 tahu surat Al-Fatihah, Bunda mau pengen surat apa? 4, 5, 6. Al-Bayyinah mungkin? Al-Bayyinah, boleh. Di Al-Bayyinah, jadi anak menyimak Al-Bayyinah, lalu bermainnya mau apa? Tebak tajwidnya. Contohnya? Misalkan Atau mengkorijil hurufnya. Contohnya? Contohkan, Bu. Huruf ho keluar dari apa gitu. Gitu ya, boleh. Gitunya. Tapi tong kasieunnya cing bager. Nuhun ya, Bu Dani ya. Bu Saidah. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bermain itu kade, intinya bermain itu menyenangkan. Jadi jangan sampai anak stres. Jadi pas mau kegiatan bermain itu anak selalu kajamban. Ini harus tanda tanya nih. Kenapa anak selalu kajamban ketika kegiatan bermain? Ada apa dengan permainan yang kita sampaikan? Al-Quran. Tentukan permainan yang sesuai dengan materi pada kegiatan menyimak. Jadi kalau materinya ayat pilihan, materinya surat-surat pendek, maka permainannya mau seperti apa agar anak dapat mengingat inti materi pada yang dilakukan pada kegiatan menyimak. Lalu tentukan indikator capaian. Makanya permainan itu tidak dengan seenaknya kita tentukan enggak, tapi harus ditentukan apa yang ingin kita atau apa yang kita harapkan dari anak, apa yang kita harapkan agar anak mampu ini dengan kegiatan menyimak tadi via permainan seperti itu ya. Nah, kalau permainan pasti ada media. Nah, eta Ibu guru ya sama Bapak guru, wayahna media ge kedah aya gitu ya. Medianya Bu Dinar kalau buku tulis sama pensil aja boleh, tapi jangan terlalu sering dengan media tersebut karena media tersebut sudah begitu dekat dengan anak ya. Jadi misalnya suatu saat Ibu membawa daun itu juga bisa digunakan untuk menulis kalau kegiatannya menulis. Atau puzzle ya, menyusun puzzle dari pasir atau anak dibawa keluar gitu ya, itu menyenangkan. Libatkan anak dalam permainan. Jadi guru hanya sebagai pembimbing saja, pengarah ya, apalagi untuk kelas atas itu biasanya guru hanya sebagai
fasilitator saja. Jadi mereka yang mendesain permainannya itu lebih menyenangkan sebenarnya. Ibu guru nggak terlalu capek. Jadi mereka yang mendesain permainannya, mereka pula yang menyampaikan permainannya kepada teman-teman. Bahkan mungkin kalau 456 itu dengan kegiatan atau metode demonstrasi plus tekniknya adalah perlombaan, itu lebih seru bagi 456 ya. Sampaikan juga misalnya penggalan ayat atau tajwid, boleh misalnya penyusunan puzzle ya, menarik garis misalnya gini, ibu menjelaskan mengenai surat Al-Fil. Nah, di Al-Fil itu kan ada kosakata tertentu nih yang berkaitan dengan bahasa Arab. Contohnya saja filun gitu. Filun itu apa artinya filun? Gitu, cari pakai gambar misalnya gitu ya, itu tuh menyenangkan anak. Namlun naon gitu ya, pakai gambar, pakai pensil gambar, wah itu seru. Anak bisa di rumah juga misalnya mencari gambar filun dari koran misalnya gitu ya. Terus tebak nama surat boleh. Nah, ini tebak nama surat ini cocok apabila misalnya untuk kelas-kelas atas atau kelas atas ya, ini kegiatan teman sebaya kelas atas memberikan permainan kepada adik-adik kelasnya seperti itu ya. Kalau dengan tebak nama surat itu bukan berarti hanya misalnya binatangnya besar, punya ekornya pendek, enggak. Tapi dalam tebak nama surat itu boleh si santri ataupun kita sebagai guru menyampaikan kandungan-kandungan atau inti ayat-ayat yang ada pada surat tersebut ya. Jadi menambah wawasan keilmuan. Selanjutnya melanjutkan kisah, karena dalam Al-Qur'an sangat banyak kisah-kisah teladan yang bisa disampaikan. Lalu menulis ayat dengan berbagai media ya. Ini berbagai media salah satunya tadi yang saya sampaikan juga, yaitu pasir di depan sekolah misalnya, komo di lembur mah aya taneuh beureum kene, itu menyenangkan ya, atau dari ranting pohon di depan sekolah, itu bisa digunakan untuk permainan anak. Selanjutnya kegiatan yang terakhir pada konsep utama menyimak, anak sudah dapat menyimak, melafalkan ulang dengan baik dan benar, lalu diikat dengan bermain sehingga anak semakin hafal, semakin memahami inti dari surat tersebut. Sekarang dongengkeun naon kandungan dari ayat yang disampaikan pada kegiatan menyimak tersebut. Ya. Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, dan kejadian. Ini anak-anak sangat suka dengan bercerita. Jadi ketika menceritakan tentang surat, selain isi kandungannya, ibu juga dan bapak bisa menyampaikan asbabun nuzulnya. Kenapa surat itu namanya Al-Fil? Kenapa surat itu namanya Tin? Gitu. Oh, itu buah, nama buah tin. Pernah lihat nggak buah tin? Oh, didongengkeun. Apa itu tin? Apa itu zaitun? Gitu kan? Apa itu Bukit Tursina? Ada apa dengan Bukit Tursina? Sampai Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Itu seru, ya. Nah, kecuali ngadongengna bari ngambek itu serunya. Jadi ngadongengna bari seri, ada interaksi, ada komunikasi. Bahkan di kelas 4, 5, 6 itu bisa Bunda dan Yanda, Ibu dan Bapak menugaskan kepada anak-anak untuk mendongeng, bercerita berkaitan dengan ayat-ayat atau surat-surat tertentu. Ya, diajar. Karena sangat banyak tokoh-tokoh, sahabat-sahabat, kisah-kisah seperti Ashabul Kahfi gitu kan ya, yang terlupakan oleh anak-anak saat ini. Itu bisa diangkat di 4, 5, 6. Walaupun di 1, 2, 3 kita sampaikan, hanya itu versi dari ibu guru. 4, 5, 6 nanti anak mengembangkan. Karena pada kelas 4, 5, 6 itu anak sudah pada tingkat analisis. Yang disampaikan pada kegiatan menyimak. Kemudian tentukan indikator capaian. Apa yang diharapkan oleh ibu guru dan bapak guru dari kegiatan bercerita tersebut. Jangan lupa siapkan media dan alat peraga. Berikan kebebasan anak untuk berimajinasi dan berimprovisasi, kecuali dia ngadongeng yang menyesatkan gitu. Eta mah kudu dikat gitu ya. Gitu. Jadi kalau pas ngadongeng teh keun we sok ngadongeng teh komo
bisa ya anak-anak laki-laki bari buru misalnya bermain peran temanah nata sarana gitu bunda tarik nah biarkan saja tidak usah banyak dicarek gitu ya. Tapi ketika kisah tersebut melenceng dari surat sebenarnya, nah itu baru kita perbaiki, kita luruskan. Ya. Libatkan anak dalam kegiatan bercerita, ya tadi. Jadi mereka diajak bercerita, semua anak bercerita, gitu ya. Ada ibu guru dan bapak guru nundutan, ya. Karena anak-anak yang bercerita cek Budina rogi dah anak-anak mana bercerita mah abdi bae nundutan heula atau napi ngabaso heula tah kada nya tong dikantunkeun eta ya. Oke. Selanjutnya nah ini ragam cerita yang bisa disampaikan ya alternatif dalam pengajaran Al-Qur'an. Misalnya kisah para nabi, kisah ayat-ayat pilihan, kisah di balik turunnya surat tadi ya, sababun nuzul. Terus peperangan dengan sahabat, nabi sebagai tokohnya. Itu cukup banyak sekali dalam Al-Qur'an yang harus digali ya, beunghar salesna. Nah, kemudian kita pembelajaran Al-Qur'an melalui strategi mata, yaitu pertama tadi adalah menyimak ya. Kemudian bermain untuk mengikat konsepnya, lalu bercerita untuk membangun pembelajaran yang bermakna. Karena melalui cerita itu kita bisa menyampaikan juga pesan-pesan moral, atau diundang ibu guru ke sana untuk menyatakan bahwa anak tersebut memang melakukan kegiatan mengaji. Nah, desain media tetap, jadi media dan penilaian itu tetap ada walaupun hanya di rumah. Hanya medianya itu dicari media-media yang memang mudah didapatkan oleh orang tua selama di rumah. Juga anak mudah juga mendapatkannya, misalnya dari barang bekas gitu ya, atau bahan alam yang ada di sekitar. Jadi akhirnya melalui blended learning itu anak tetap belajar walaupun di rumah saja. Jadi anak masih tetap aman seperti itu ya. Ini ada strategi guru yang terakhir di slide terakhir ini. Ya, strategi guru tadi rancang pembelajaran yang menarik, pembelajaran Al-Qur'an yang melibatkan orang tua dan anak. Jadi di sana ibu juga bisa konsultasi, misalnya guru orang tua bisa berkonsultasi mengenai hal apa yang sulit dilakukan oleh anak ya saat pandemi ini. Lalu desain materi, media dan sumber belajar yang mudah dilakukan dan didapatkan gitu ya. Tadi dari bahan-bahan alam atau berbagai hal yang ada. Lalu siapkan indikator penilaian karena penilaian tetap harus dilakukan walaupun hanya di rumah gitu ya. Tetapi penilaiannya misalnya terstruktur. Terstruktur itu jadi yang di checklist. Jadi ibu guru, bapak guru itu sudah menyampaikan atau boleh via WA misalnya jadi ngananya gini. Mama tadi Dinar ngaos tadi wengi ngaos serat naon gitu. Ayat berapa sampai ayat berapa? Kumaha ngaosna? Nyata bu guru abdi ge ngaosna teh teu tiasa eta mah rada rempong ya cek mamah nate abdi ge ngaosna teh teu acan tiasa lancar jelas gitu ya. Nah itu kalau itu langsung ku ibu teh jadi sebuah program untuk diniyah di mana orang tua harus juga ada sekolah ngaji untuk orang tua gitu ya. Nah di sana jadi ini orang tua harus terlibat kalau dalam blended learning.
Oke, seperti itu saja ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajinasi. Jadi semua anak itu adalah terlahir dengan fitrahnya suci, bersih, tapi membawa berjuta potensi yang ada pada dirinya. Potensi itu dapat dikembangkan, warnanya merah, kuning, hijau, itu tergantung dari orang tuanya. Jadi anak adalah amanah yang sangat berat bagi kita sebagai orang tua, dan yang pertama akan ditanya kita sebagai ibu utamanya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi orang yang soleh dan solehah. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti tanya jawab boleh ya, boleh di chat juga, boleh disampaikan kalau misalnya Bunda sedang ada kegiatan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dinar yang sudah memberikan materi mengenai implementasi mata dalam pembelajaran Al-Quran. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke materi yang terakhir dari Bapak Hambali SPDI tentang evaluasi pembelajaran Al-Quran. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Pak Hambali.